Hai guys, terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini tiba-tiba live IG, kedengeran nggak suaranya? Kami mau sharing, tadinya mau di IGTV, tapi kata Baba kalau di IGTV itu susah ngupload. Sebelum sharing, mau ngecek dulu suaranya kedengeran nggak? Ini kita pakai mic eksternal, yang harusnya sih jelas. Kedengeran nggak? Cek sound. Kedengeran banget. Alhamdulillah. Makasih ya yang udah jawab. Itu ngebantu banget kita di sini ngemonitor. Teman-teman, ini nggak kita tunda-tunda untuk kita sharing ini, karena ini hikmah pelajaran yang kita dapatnya barusan banget. Maksudnya baru hari ini, tadi pagi. Sesuai janji, saya udah tidur, langsung kita record dalam bentuk live IG. Gitu. Sebelumnya selamat bergabung buat teman-teman yang bergabung. Teman-teman hadir ke live IG kita tuh bukan kebetulan. Kami mau sharing sesuatu yang deep banget terkait sama masalah psikologis. Dan kalau teman-teman adalah orang yang sudah berumah tangga, ini yang akan kami sharing terkait sama rumah tangga. Tapi buat yang belum berumah tangga, teman-teman bisa ambil pelajaran dari case ini. Ini aku dulu yang bicara. Iya dong. Spesialis opening. Oke, iya. Jadi teman-teman sekalian, pagi hari ini tadi tuh saya ketemu sama seorang klien lah. Sebenarnya klien ini spesial klien karena temen beliau beberapa hari lalu itu ada menghubungi, terus mulai dari DM, WhatsApp, dan di voice note. Terus di voice note itu dia bilang dengan suara yang berat banget, dia lagi hopelessnya dan ngerasa pengen bunuh diri. Sementara saya kenal dia, itu orangnya semangat dan aktualisasi dirinya bagus. Jadi agak aneh ketika denger tiba-tiba kok kayak gitu. Plus dia ini udah nikah, suaminya juga yang saya tahu dari luar ya. Sebenarnya mereka saling support. Terus mereka juga udah punya anak satu, dan teman saya ini perempuan sedang hamil. Jadi kayaknya nggak ada yang problem. Cuma saya nggak mau nganggep remeh nih kalau orang udah mau sampai bunuh diri. Makanya singkat cerita, saya nggak sendirian. Saya latar belakangnya bukan orang psikologi, saya latar belakangnya orang manajemen. Jadi saya langsung cari temen yang dia terapis psikologis gitu, bisa bantu healing. Terus saya ajak buat ketemuan sama teman saya yang punya keinginan untuk bunuh diri itu. Tunggu, sorry, mukanya gede banget ini, Pak. Tuh, gitu, nah segitu. Maaf ya kalau ketawa-ketawa, ini bukan karena kisahnya lucu, karena emang kami having fun aja kalau berdua. Nah teman-teman, Cukup segini ya? Iya. Capek nggak? Ini nggak ada tepuk tangan, nggak apa-apa ya? Iya, tong slik. tong bro, tolong bro gitu. Oke, kita bikin ringan aja ya. Nah akhirnya teman-teman tadi pagi ketemuan sama teman saya yang itu, yang dia bilang aku udah kayaknya mau mengakhiri hidup aja, padahal dia lagi hamil dan dia punya anak balita. Langsung pas datang saya peluk. Pas dipeluk ini kondisinya lemes banget, low banget energinya, matanya sayu, terus kayak capek banget gitu. Dan naturally kita kalau hadapan sama manusia lain tuh kita bisa akses energi dia. Maksudnya ini orang lagi semangat, lagi nggak semangat tuh ke akses, dan saya nggak akses itu nggak enak banget si energinya. Ya udah,
akhirnya kita ke rumahnya, ke dalam maksudnya. Terus pas di dalam gali, ngobrol banyak sekali sampai 4 jam. Baba ikut, Saif juga ikut, tapi Saif sama Baba dibawa agak menjauh karena energi negatif itu memancar-mancar seperti halnya energi positif. Jadi Saif sama Baba saya sama teman saya yang terapis itu ketemu sama klien, kita ngobrol, ngegali. Teman-teman, ada beberapa metode yang memang dilakukan oleh teman saya yang terapis untuk healing. Tapi saya nggak mau garis bawahi itu, karena pada dasarnya yang mau saya sampaikan adalah teman-teman, dari 4 jam kami ngobrol untuk ngegali kesana kemari, memang ditemukan case satu. Klien saya ini ternyata dia udah ketebak sih sebenarnya punya luka pengasuhan dari orang tuanya yang belum selesai. Jadi ayah dan ibunya galak banget, keras banget, nggak hangat, dan sering menuntut banyak sama beliau. Kondisi ini diperparah dengan ketika dianya bermasalah sama luka pengasuhan ini, suaminya ngerasa dia lebay kayak gitu. Jadi nggak ada support dari suami. Akhirnya bertumpuk kondisi psikologisnya, dan dia down banget sampai akhirnya bingung mau ngapain, bingung hidup buat apa dan lain sebagainya. Akhirnya itu diputuskan pengennya udah aja lah mengakhiri hidup. Tapi teman-teman tahu nggak, dari awal saya sama teman saya yang terapis itu ketemu sampai akhir kami mau pulang, perubahannya drastis banget dari si klien ini. Dia ingat ya tadi, saya pas ketemu awal dia tuh sedih banget, kuyu, down, energinya low banget. Pas kami pulang, dia ketawa-ketawa. Jadi sebelum saya akhirnya sama teman saya dan Baba dan Saif pulang itu, dia tuh lagi kondisinya jadi happy. Iya kan? Ngeliat nggak sih? Happy, terus senyum, energinya naik gitu. Ya nggak sih? Ya ngeliat sendiri kan, energinya naik. Terus kami nanya dong, gimana sekarang setelah 4 jam ngobrol? Gak tahu, kata dia tuh happy aja, seneng aja. Kok ngerasanya kayak semuanya pulih gitu aja gitu. Aku kayak punya semangat lagi. Padahal kami nggak terapi apa-apa teman-teman. Tahu yang kami lakukan tuh datang, terus kita hadir di sana, duduk, dengerin dia, menguatkan dia, menerima perasaan dia. Kami menerima dalam artian, iya yang kamu rasakan itu ada, bener, iya. Kamu sakit hati, ya sakit hati. Kamu sedih, ya kami ngerti kamu sedih, dan lain sebagainya gitu aja. Nggak ada terapi apa gitu yang super, nggak ada ya. Kita nggak ngeluarin jurus-jurus pamungkasnya, nggak ada. Tapi kata dia happy aja. Dan teman-teman, kesimpulannya adalah ternyata ini bukan case yang pertama. Buat saya ini udah ada beberapa case, tapi yang ini spesial karena ini teman saya, jadi saya tahu banget dianya dulunya happy kok sekarang jadi kayak gitu. Tapi dia bisa jadi happy lagi karena dia bilang, saya itu ngerasa low selama ini dan akhirnya berani untuk angkat bicara minta bantuan karena nggak ada orang yang mau dengerin. Jadi dia itu energinya berubah, naik terus, sesimpel karena ada orang yang mau ngedengerin, karena ada orang yang peduli, karena ada orang yang mau effort untuk datengin dia. Kami effort kan, berangkat dari rumah dan kondisinya kami semua tuh udah berkeluarga, tapi kami boyong keluarga untuk datang ke dia. Dia bilang gini, mungkin terapinya nggak spesial, tapi kemauan teman saya yang terapis untuk datang ke dia demi dia, itu membuat dia merasa berharga. Itu membuat dia ngerasa ada yang peduli sama saya. Dan ketika kami datang, kami nggak datang dengan judgement atau diagnosis analisa, enggak. Kami datang ke sana, ya ada tentu mungkin kamu ngerasa gini ya, gini. Ada diagnosa kecil tapi nggak banyak. Selebihnya yang paling banyak adalah kami duduk dan mendengarkan. Sepanjang 4 jam itu mostly yang terjadi adalah kami mendengarkan. Saya dan teman terapi saya itu ngedengerin aja. Ngedengerin, ngangguk-ngangguk, mengiyakan, ngusap punggung, kemudian menatap mata dia ketika dia bicara dengan penuh kesungguhan.
Sehingga di akhir dia bilang, aku nggak pernah ngerasa seberharga ini. Padahal yang dipakai cuma telinga aja sama kemauan untuk hadir di situ, nggak terdistraksi gadget, nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Terus di akhir kami tanya, masih mau bunuh diri? Dia bilang enggak. Ada sih terbersit keinginan masih, tapi udah nggak sekuat yang sebelumnya. Ya wajar lah, baru pertama kali kan. Kalau proses menemani dia ini dilakukan dengan lebih sering, bukan hanya sama para terapis, bukan cuma sama saya sebagai teman, tapi sama keluarga, ini akan jauh lebih mudah lagi buat menyembuhkan dia. Nah, maksudnya yang mau di-sharing di sini kata kuncinya adalah ternyata pemulihan energi orang yang merasa sakit mentalnya, merasa depresi, stres atau apapun nama penyakitnya, itu sesimpel menurut saya ya. Sesimpel membuat dia ngerasa berharga. Sesimpel dengan membuat dia merasa berharga itu dengan cara hadir, membersamai, dan mau dengar, mau ada buat dia. Nah, kita nih udah kayak sibuk masing-masing dengan masalah-masalah kita dan menuntut orang untuk mendengarkan, tapi lupa untuk mendengarkan yang lain, hadir untuk membuat orang lain berharga. Padahal kalau kita ngelakuin itu, kita juga pasti akan dapet itu. Itu sih yang mau di-share. Oh iya, yang mau digarisbawahi biar Baba juga sharing. Aku nonton aja di sini. Enggak, sorry. Gini ya teman-teman, tadi saya sempat highlight kondisi luka pengasuhan yang beliau alami selama berpuluh-puluh tahun belum sembuh, belum diselesaikan sama dia. Ini diperparah oleh suami yang gak support. Karena suaminya ngerasa gini ya, kedua-duanya ini suami istri sama-sama sudah sama-sama belajar agama, sama-sama mendalami, dan saya tahu kualitasnya juga bukan ecek-ecek. Hanya memang kondisi psikologis istri ini belum beres sama luka pengasuhan masa lalu. Dan emang rada gini, saya juga dapat pertanyaan dari teman-teman ya, ada beberapa yang nanya, emang ada ya luka pengasuhan gitu, dalam Islam gitu. Nah, maksudnya luka pengasuhan itu kayak macam trauma. Ada sesuatu yang buruk terjadi di masa lalu, kemudian masih membekas karena belum kita selesaikan, belum kita terima, belum kita maafin. Ya seperti itu, tapi disebut luka pengasuhan karena yang belum kita beresinnya dari orang tua. Gitu, bukan nyalain orang tua, tapi kita perlu sadar memang ada luka. Dan itu dari orang tua. Bukan untuk benci, ini untuk sadar dari mana asal lukanya itu. Nah, karena banyak yang belum aware tentang luka pengasuhan ini, masih ada yang kayak juga mempertanyakan. Salah satunya suaminya teman saya ini yang jadi klien, beliau jadi menganggap kondisi-kondisi istri yang jadi dampak dari luka pengasuhan kayak mood swing, mudah marah, paham sih ilmu pengasuhan tapi susah praktek. Padahal itu adalah buah dari belum selesai si istri dengan dirinya sendiri. Dan suaminya nganggap istrinya lebay dan kayak kamu belajar tapi kok nggak ada sih hasilnya. Bukan disupport tapi malah begitu gitu, dituntut dan dijudge. Ya ini yang akan jadi porsinya Baba, hikmah dari sisi, ya kan pas aku sharing kata Baba, oh ini dari suaminya seharusnya ada sesuatu yang dilakuin gini sedikit lagi ya. Iya banyak juga nggak apa-apa. Sorry, aku soalnya yang gini, saya pribadi adalah kalau termasuk orang yang kalau ada para istri yang curhat tentang dalam tanda kutip keburukan suaminya ke saya, dicurhatin gitu, saya sejujurnya pasti ngebela suami. Dalam artian gini, bukan ngebela, saya selalu berusaha ada sisi mungkin dari sisi mbaknya nih yang perlu lebih positive thinking, mungkin dari sisi mbaknya nih yang perlu lebih fokus sama perbaikan diri dibanding menuntut. Saya selalu concernnya ke situ. Saya nggak bantu orang untuk nyalahin suaminya lebih kuat, enggak. Tapi case yang tadi pagi saya temuin, ketika saya dengerin apa yang disampaikan dari sisi istri, memang belum komplit dari sisi suami ya, tapi saya juga merasa nggak perlu. Saya dengar dari sisi istri, berulang-ulang divalidasi, memang salah. Memang ada porsi suami yang besar membuat istrinya ini jadi semakin down dan bahkan berujung pengen mengakhiri hidup. Memang ada porsi suaminya dan itu sangat besar. Baru kali itu tuh saya ngerasa, oh ya ini
suaminya juga punya andil. Tapi saya sama Baba punya value, saya nggak boleh judgement suami orang. Saya nggak boleh kasih nasihat ke suami orang. Baba kasih pesan begitu. Nah karena saya nggak boleh, jadi Baba aja gitu. Pesan-pesan atau apa hikmahnya, nasihatnya gitulah Pak. Giliran Baba nih. Ya teman-teman kalau mau nanya tanya aja ya, nggak apa-apa. Tanya di ketikan situ tuh. Iya. Iya, jadi giliran saya nih idealnya memang yang ngedengerinnya atau yang nyimaknya laki-laki juga atau suami. Mumpung sebelum terlambat, kalau ada yang mau kasih saran untuk nonton live IG ini, kasih saran. Apa? Saran apa? Ya saran untuk nonton, karena kan ini mau ngomong buat laki-laki idealnya kan? Iya. Cuman tadi ngelihat dari awal sampai barusan banyaknya ibu-ibu sih. Perempuan. Tapi nggak apa-apa. Saat menikah nih, ini saya lagi hadapannya sama laki-laki ya, sama para suami. Saya ingin bilang ke para suami itu bisa jadi yang Anda nikahi ini adalah perempuan yang punya luka masa lalu. Nah, sebuah luka masa lalu baik itu bisa terjadi di keluarga, luka masa lalu pengasuhan itu bisa terjadi juga di lingkungan, dibully sama lingkungan temannya. Luka masa lalu. Iya, luka masa lalu bisa karena pengasuhan, bisa juga karena lingkungan. Nah, ketika perempuan yang punya luka masa lalu ini kemudian menikah, maka luka-luka itu menjadi seperti hutang. Menjadi seperti hutang yang harus dibalas. Ada jatuh. Menjadi seperti hutang yang harus dilunasi. Nah, sosok yang harus melunasi, yang punya kewajiban untuk melunasi hutang luka-luka masa lalu itu adalah bunyi-bunyi. Yang punya hutang-hutang luka masa lalu itu adalah suaminya. Jadi setiap saya ketemu suami offline ataupun online, satu pesan, ini Anda menikahi seseorang yang punya luka masa lalu, punya hutang masa lalu, sehingga harus dilunasi. Maksudnya dilunasinya adalah dengan kalau dulu kurang kasih sayang, maka setelah menikah kasih tuh kasih sayang lebih. Kalau dulu si istri ini sebelum menikahnya kurang dihargai, maka setelah menikah hargai itu oleh suami. Kalau dulu sebelum menikahnya kurang didengarkan, maka setelah menikah oleh suami dengerin tuh kata-katanya istri gitu. Idealnya memang ini dengerinnya sama suami ya. Ya tapi mudah-mudahan ini kan live-nya diputar 24 jam. Nanti kita save ya. Nanti kita save, nanti saya share juga deh di akun saya kalau bisa. Atau boleh juga nanti info ke suaminya. Nah, yang berikutnya adalah saya nggak muluk-muluk. Bagaimana mengubah kebiasaan? Misalkan saya suami tapi belum terlalu punya ikhtiar untuk bisa ya tuh Bu, jangan naik terus. Aku ke distract nih. Iya mama. Gimana nih saya misalkan suami tapi saya suami, saya sudah punya masalah yang ngeri banget di rumah tangga, tapi saya pengen bener, saya pengen baik lagi sama istri, saya pengen rukun lagi. Gimana? Nah, saya selalu kasih saran nggak yang muluk-muluk, sederhana aja. Karena saya yakin perubahan yang kecil itu, perubahan yang sederhana itu nanti efeknya lebih lama daripada perubahan yang drastis, perubahan yang radikal, yang itu seringnya tidak radikal dengan makna mengakar. Ya, perubahannya cepat maksudnya, bukan mengakar. Perubahannya cepat, drastis. Yang tadinya nggak pernah ngedengerin terus tiba-tiba jadi ngedengerin. Yang tadinya nggak pernah mengakui, nggak pernah ngebantu masak, lalu tiba-tiba jadi tukang masak seharian gitu suaminya. Kalau biasanya perubahannya drastis kayak gitu, biasanya jangka waktunya pendek. Maka saya ngasih saran ke laki-laki atau ke suami itu berubah, tapi perlahan-lahan aja, sedikit-sedikit aja. Misalkan contohnya perubahan yang sedikit-sedikit itu biasanya kalau tidur aja, sekarang coba sebelum tidur dengerin dulu istri bicara, nggak usah lama-lama, 5 menit aja dulu sebelum tidur. Kan nggak banyak perubahannya, 5 menit aja dulu. Terus selama seminggu konsisten, nanti minggu kedua tambah 10 menit ngedengerin. Itu efeknya dahsyat, efeknya berdampak banget. Atau kalau nggak ngedengerin, misalkan yang udah punya anak, nemenin anak, ngambil anak
nggak usah banyak-banyak, pulang kerja capek memang, tapi anak ngasuh anak ya. Ngambil anak dari istri, biarkan istri sendirian gitu di rumahnya, me time, biarkan istri me time. Dan sebagai suami ngambil anak nggak usah lama-lama, 10 menit aja, supaya istri punya me time ya. Supaya istri punya me time. Jangan dulu bayangin sejam, 2 jam, 3 jam, dari jam 7 sampai jam 9 malam di sana. Aduh, itu suami ngebayangin juga, aduh gila, gue udah capek pulang kerja macet, di rumah harus nemenin anak 2 jam, itu juga pusing. Jadi sedikit Maka aja. mulainya sedikit-sedikit saja dulu. Dan termasuk belajar parenting, misalkan nonton atau dari buku atau dari nonton, kan sekarang banyak nonton dari YouTube ya, belajar parenting. Nggak usah banyak-banyak halaman, buku 3 halaman aja dulu sehari misalkan. Atau kalau nonton YouTube 3 menit aja, 5 menit aja, itu akan dampak banget daripada nggak sama sekali. Jadi yang pertama memang perlu suaminya ini sadar bahwa setelah menikah dia bukan menikahi seorang perempuan yang sempurna, bukan menikahi seorang perempuan yang tidak punya masa lalu. Semua yang dinikahi itu punya masa lalu, dan rata-rata laki-laki lebih tough, lebih kuat ketika sudah menikah, walaupun laki-laki juga punya masalah dengan masa lalunya. Sebentar. Bisa jadi laki-laki juga ada luka penghasilan. Bisa jadi ini agak keram tangan sih. Gantian ya. Bisa jadi juga laki-laki punya luka masa lalu, punya masalah di masa lalunya, tapi laki-laki lebih tough, lebih kuat, dan punya solusinya sendiri untuk menghandle masa lalu. Jangan lupa di like, komen, dan share ke semua sosial media kalian. Terima kasih telah menonton dan nantikan video-video selanjutnya.